Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam KMMI Storytelling Multibahasa pertemuan ke-13. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat walaupun ini sore hari. Pada kali ini masih akan ada penampilan ya dari 7 penampil produk storytelling. Nah, untuk lancarnya acara, Ibu persilakan kepada moderator yang akan memandu kegiatan apresiasi storytelling multibahasa pertemuan ke-13. Untuk itu kepada Ataya dan juga Risa, terima kasih atas bantuannya. Ibu persilakan ya. Iya, makasih Bu. Teresa, ayo Teh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu penampilan hari kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tidak ada kata yang paling indah kecuali ucapan syukur kepada Allah karena berkat rahmat, hidayah, dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali nih di pertemuan ke-13 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah berjalan di atas naungan sunnah beliau hingga akhir kiamat. Amin ya Allah. Oh ya, mohon maaf teman-teman, saya membukanya dengan agama Islam gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang non-muslim. Ya. Saya kali ini di moderatornya tidak sendiri, ada Teh Ataya. Gimana Teh Ataya kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Tapi deg-degan gitu, ikut deg-degan Teh. Buat penampilan hari ini kayaknya, wah. Bagus sekali kemarin ya penampilan dari Teh Ataya. Gimana teman-teman semua kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ini yang on cam cuma 3 orang. 4 orang sama Ibu. Teman-teman yang lain kemana ya? Pengen kenal, pengen tahu juga. Boleh banget nih on cam ya Teh, biar kelihatan gitu ekspresi pas nontonnya. Kayaknya udah nggak sabar nih teman-teman mau menampilkan karyanya ya Teh. Siapa aja nih Teh yang hari ini mau tampil? Tunggu Teh, dicek dulu, muter-muter terus ini gambarnya. Oke, ada di grup 2 ini ada Teh Anissa Gilang, terus Zalfa, Kang Deoban, Teh Nenden, Teh Agrisa, sama Teh Ayu Supriyani. Ada berapa orang Teh di kelompok 2? 6. Oh, ada 6 orang. Ya, untuk mengefektifkan waktu nih, siapa yang menjadi penampil pertama? Dipersilakan ya Teh. Boleh, mangga Teh Anissa. Teh Anissa kayaknya mau nih Teh, udah komen-komen aja gitu. Wah, iya kayak Teh Anissa mau yang boleh pertama banget, nih. Teh Anissa hadir. 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 Mau penampil pertama Teh? Sebentar Teh, tadi putus-putus suaranya, takut. Itu. Boleh yang lain dulu. Oh, siap, yang lain dulu katanya Teh Ataya. Siapa lagi Teh? Oke. Ada di sini ada Zalfa, ada Kang Deoban, Teh Nenden, Teh Agrisa, Teh Ayu Supriyani. Teh Ayu boleh sih kayaknya. Wah, Teh Ayu. Biasanya soalnya semangat banget gitu kalau ini. Dua nol gitu ya. Ya boleh. Asik. Bentar, izin screen ya. Enggak.
Bentar mau nanya dulu, tadi ada suaranya nggak? Dung gitu doang deh. Dung gitu doang. Atau tuh suara dari mana? Oh iya, bentar ya. Oke. Deg-degan. Subhanallah. Kalau deg-degan mau jadi penampil terbaik teh. Bener nggak teh Ataya? Betul banget nih. Mesti tiba-tiba aja kuda hitam memang biasa. Semangat teh. Ini absennya udah ada BTW teman-teman di grup chat. Makasih Teh Rina. Grup chat di ya chat Zoom. Ih, kayaknya videonya nggak kelihatan ya? Belum Teh. Nge-freeze aja gitu. Oh, belum ya? Uh-uh. Masih di dokumen ya? Iya. Bentar. Kenapa gak bisa? Videonya juga grogi Teh kayaknya. Videonya juga grogi, gak apa-apa. Iya. Ditungguin. Orangnya grogi ini. Bisa yuk. Udah ada suaranya, cuman gak ada gambarnya. Kok nggak bisa ya? Coba yang lain dulu deh, yang lain. Nanti penampil kedua deh ya. Oke. Benar, kedua nih. Soalnya aduh kok nggak bisa ya. Gak apa-apa. Maaf Teh Ataya, Teh Risa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa teh. Kang Deoban kayaknya udah siap nih Teh. Udah senyum-senyum lihat tuh Teh. Wah, ya udah pakai baju kuning nih. Senada sama Teh Umi. Waduh. Sama ibu Jangan juga. malu-malu gitu Kang. Oh iya, ini kayaknya aku yang salah dress code deh. Kayaknya pada di dress code, aku gini aja. Udah deh Kang, ayo jangan senyum-senyum aja. Tampilkan. Enggak, sumpah malu banget. Kok malu? Gak apa-apa, bisa ya. Enggak, ini kan aku tuh buat 2 video kan, terus bingung mau milih yang mana, udah aku upload di, aduh kok curug deh, ngawur. Ya udah Boleh dua-duanya aja, Kang. Dua-duanya. Sayangkan Berarti. keduanya, Kang. Dua-duanya, Kang. Ayo, Kang. Bentar, tak buka YouTube dulu, udah tak upload ke YouTube. Cia. Oke. Siap. Aduh. Nggih, Kang. Bisa yuk. Monggo. Gemes banget sih. Bentar, Aduh, ini gemes banget. ada yang gagu, bentar. Waduh. Coba aku hantam dulu nih Teh kayaknya Teh di balik layar. Waduh, bahaya. Oke. Ini berarti share screen ya, bentar. Yes. Caranya gimana ya? Kalau di aku tulisannya share konten sih di laptop, nggak tahu tulisannya apa. Kalau lagi deg-degan suka tiba-tiba gaptek ya. Bisa-bisanya. Oh, lucu banget. Yang bodoh dan kuncang sedih. Hah? Kok nge-play sih? Bentar. Ini gimana sih? Ini how? Oh, bentar. Ini video pertama ya, all. Ini video pertama. Ini video kedua nih. Sebenarnya dua-duanya jelek sih, cuman gimana? Dua-duanya jelek, tapi kayaknya aku paling pede sama yang ini deh, sama yang ini, yang sampel pertama. Bentar ya. Gak usah merendah untuk meroket, Kang. Tampilkan dua-duanya aja udah, gas. Gak tuh, Allah ini jelek banget. Itu bagus, langsung aja ya. Oke. Kedengeran nggak audionya? Belum, Kang. Belum, Kang. Coba di play dulu aja. Play dulu ya. Aduh. Serius nggak kedengeran? Ini harusnya udah ada musiknya loh di opening. Belum. Di share audionya, Kang. Nah, iya. Pencet yang mana ya, Woi? Pas share screen-nya ada yang perlu dicetak. Kalau udah di share screen, lihat di view option di atas. View option ada share audio. Oh, share sound. Oke. Bagus juga ya teknologi. Bentar.
Bismillah, dimulai ya. Alkisah, pada zaman dahulu kala terdapat sebuah hutan yang terkenal dengan kedamaiannya, di mana binatang-binatang yang hidup di dalam hutan tersebut saling tolong-menolong dan hidup berdampingan satu sama lain. Sebelum kedatangan seekor hewan yang berwarna coklat muda memiliki rambut lebat di sekitar leher dan kepalanya. Hewan apakah itu? Silakan tebak. Ya, benar. Hewan tersebut adalah singa. Sang singa merupakan hewan yang serakah dan ia datang merusak kedamaian di dalam hutan tersebut. Ia membunuh semua binatang-binatang di dalam hutan sehingga menimbulkan kekacauan di dalam hutan. Kemudian ia memiliki ide, yaitu untuk setiap minggunya harus terdapat satu ekor binatang yang rela menjadi santapannya agar kedamaian di dalam hutan tersebut kembali muncul. Ia pun menyuruh sang burung untuk mengumumkan hal tersebut kepada seluruh binatang di hutan. Kemudian burung pun mengumumkan hal tersebut kepada seluruh binatang di dalam hutan. Sang burung berkata, "Hai kalian para warga hutan, agar kedamaian di dalam hutan kembali muncul, sang raja yaitu sang singa menyarankan untuk setiap minggunya harus terdapat binatang yang rela menjadi santapannya. Dengan rencana tersebut, sang raja berharap kedamaian di dalam hutan kembali muncul. Dan giliran pertama akan diberikan kepada, ya benar, sang kelinci. Saya hanya menyampaikan apa yang sang raja sampaikan, sehingga bagi sang kelinci bisa dipersilahkan untuk menyiapkan dirinya sebagai santapan. Sang kelinci pun terkejut karena ia menjadi binatang pertama yang harus menjadi santapan sang raja agar kedamaian di dalam hutan muncul. Dan ia pun mulai berpikir, bagaimana caranya agar kedamaian di dalam hutan kembali muncul, tetapi sang singa juga menghilang dari dalam hutan. Karena walaupun kedamaian kembali muncul dengan rencana dari sang raja tersebut, tapi sebenarnya hal tersebut merupakan cara agar sang singa tidak capek-capek, tidak usah mencari atau memburu lagi binatang-binatang untuk menjadi santapannya, dan ia akhirnya memutuskan hal tersebut. Jadi sebenarnya sama aja gitu loh, nggak ada bedanya dengan keadaan yang sekarang gitu. Nah, maka dari itu sang kelinci pun berpikir, bagaimana ya caranya agar kedamaian kembali muncul tetapi sang singa tidak kembali menguasai hutan ini. Maka dari itu, setelah ia memikirkan matang-matang, esoknya pun sang kelinci datang dengan rencana. Ia tetap datang jadi binatang yang rela menjadi santapan pertama bagi sang singa, tapi ia datang untuk membalikkan keadaan. Nah, akhirnya ketika waktu itu tiba, sang kelinci pun menemui sang singa. Sang kelinci pun berkata kepada sang singa, "Wahai sang raja, saya datang ke sini sebagai salah satu hewan yang rela menjadi santapan untuk Anda di minggu pertama ini. Tetapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," ucap kelinci tersebut sembari tertunduk sedih. Sang singa pun penasaran, hal apakah itu gitu. Kemudian sang singa pun berkata agar sang kelinci berkata sejujur-jujurnya kepada sang singa. Sang kelinci pun akhirnya berbicara bahwa ia sebenarnya ingin menjadi santapan sang singa, tetapi terdapat seekor hewan yang
berani menantang sang singa karena ia merasa wilayah hutan tersebut adalah miliknya. Sang singa pun yang mendengar itu marah. Ia marah besar. Ia benar-benar marah. Ia mengaum tidak ada habis-habisnya. Akhirnya sang singa pun menyuruh kelinci untuk menunjukkan hewan tersebut. Sang kelinci pun berkata, "Mari saya tunjukkan kepada hewan tersebut." Akhirnya mereka berdua bersama menuju ke sebuah tempat, yaitu sumur. Di dalam hutan tersebut terdapat sebuah sumur itu. Kemudian sang kelinci pun berkata, "Di dalam sumur tersebut terdapat hewan yang menantangmu, yang merasa bahwa hutan ini adalah miliknya, bahwa hutan ini adalah wilayah kekuasaannya." Sang singa pun yang sudah terlanjur marah akhirnya menuju ke sumur tersebut. Di sana ia menemukan bayangan dari dirinya yang terpantul dari air. Kemudian sang singa yang sudah terlanjur marah akhirnya terjun untuk melawan bayangannya tersebut. Tapi justru ia termakan oleh omongan dari sang kelinci karena sang singa pun tenggelam ke dalam sumur tersebut. Ia meminta tolong kepada sang kelinci, tetapi sang kelinci telah pergi karena memang itu rencananya, itu yang ia rencanakan agar memunculkan kedamaian di dalam hutan itu untuk kembali. Yeay, Wih, keren. bagus sekali. Gila Waduh. ya. Kayaknya ada satu lagi teh katanya. Iya bener Kang, satu lagi. Boleh nih, boleh. Nggak, sumpah. Yang satunya lagi tuh kayak video gamer gitu loh. Tahu nggak sih video gamer yang ada muka kecilmu di bawah kanan gitu, kanan bawah gitu. Ntar tak liatin. Coba dong, cobain aja. Gak usah salting gitu kayak tadi pakai ini, pakai itu ya kan. Sumpah, Salting gitu. tapi malu banget. Gak apa tuh tampilkan Kang, katanya udah dibuat tuh di komen. Wah nanti rusuh gitu kalau nggak ditampilin nih. Bentar Bahaya. ya, bentar. Oke. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru kayak gini, kayak gamer gitu, gamer modal PPT gitu. Oh. Tapi lucu, cobain aja nggak apa-apa. Biar ada 2 pilihan gitu. Demi Allah ini badut banget, tapi ya udahlah kalau kalian pengen nonton oke deh. Asik. Ini nggak ada musiknya juga, tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dan adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Deo Bangalabasi. Kalian bisa manggil saya Kak Deo. Nah, di video kali ini kakak akan menceritakan cerita mengenai kelinci yang cerdik dan singa yang bodoh. Langsung ke ceritanya saja ya. Oke, kakak mulai. Alkisah, di sebuah hutan terkenal yang terkenal akan kedamaiannya, hiduplah seekor kelinci. Kelinci tersebut terkenal akan kecerdikannya, teman-teman dan adik-adik. Ia terkenal akan kecerdikannya, kelincahannya, dan karena kecerdikannya tersebut, ia sering diandalkan oleh para hewan-hewan. Kemudian pada suatu hari, kedamaian di hutan tidak bertahan lama karena muncul satu binatang yang dengan sifat serakahnya merusak kedamaian di dalam hutan tersebut. Hewan tersebut memiliki bulu berwarna coklat muda dan ia memiliki rambut menjuntai dari kepala sampai lehernya. Hewan apakah itu? Mungkin teman-teman dan adik-adik bisa mulai menebak ya. Ya, sesuai di judulnya, hewan tersebut adalah sang singa. Nah, singa ini memiliki sifat yang serakah, teman-teman. Ia serakah, licik, dan semaunya sendiri. Ia merusak kedamaian di dalam hutan tersebut. Dan ia pun membuat para hewan-hewan takut untuk keluar, untuk berinteraksi, membantu satu sama lain. Nah, kemudian karena ketamakannya tersebut, akhirnya ia menguasai hutan tersebut. Nah,
Kemudian pada suatu hari sang singa merasa kecapekan karena ia selalu mencari mangsanya dengan berburu. Kemudian ia memanggil salah satu hewan untuk mengumumkan sesuatu. Sang singa memanggil sang burung untuk mengumumkan sebuah pengumuman, yaitu bahwa ia akan memilih setiap bulannya satu binatang untuk dijadikan santapannya yang sukarelawan. Dan ia mengancam hewan-hewan dia mengancam binatang-binatang di hutan tersebut apabila tidak ada yang ingin menjadi santapannya, maka ia akan semakin merusak kedamaian di dalam hutan tersebut. Akhirnya sang burung pun setelah menerima suruhan dari sang singa tersebut pergi. Ia pergi mengumumkan ke hutan, ke hewan-hewan. Kemudian sang burung pun yang mengerti bahwa ia teringat dengan salah satu hewan yang cerdik, yaitu kelinci. Ia pergi ke kelinci dan meminta tolong kepada kelinci untuk melakukan sesuatu agar sang singa tersebut bisa pergi dari hutan dan kedamaian di dalam hutan tersebut muncul. Sang kelinci pun berpikir dan akhirnya ia pun berkata kepada sang burung agar sang burung melapor kepada sang singa bahwa sang kelinci bersedia menjadi santapan pertama bagi sang singa. Sang burung pun pergi dan percaya kepada sang kelinci. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu, akhirnya sang kelinci pun bertemu dengan sang singa. Sang singa pun terkejut karena ternyata sang kelinci kecil sekali dan ia merasa sangat kecewa. Ternyata untuk bulan pertama, ia justru hanya memakan sesuatu yang berukuran kecil. Ia pun tidak yakin akan kenyang. Sang kelinci pun akhirnya pun terlihat berpikir dan ia pun mengatakan sesuatu kepada sang singa. Hai sang singa, aku akan berkata sesuatu sebelum engkau menyantapku. Sang singa yang hendak menerkam sang kelinci pun berhenti. Apa itu kelinci? Dan sang kelinci pun berkata bahwa di sebuah tempat ada seekor hewan yang berani menantang sang singa. Sang singa pun yang merasa ia adalah hewan terkuat di hutan, marah. Sifat sombongnya pun semakin naik dan ia ingin sang kelinci untuk menunjukkannya kepada sang hewan tersebut. Sang kelinci pun berkata bahwa ia akan mengantarkan sang singa bertemu kepada hewan tersebut. Akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah tempat dan tempat tersebut adalah di sebuah sumur dekat hutan. Kemudian mereka pun berbincang dan sang kelinci pun berkata kepada sang singa bahwa hewan yang menantang sang singa berada di dalam sumur tersebut. Setelah mengatakan tersebut, sang kelinci pun pergi meninggalkan sang singa untuk bertarung kepada hewan yang menantangnya tersebut. Sang singa pun menatap ke dalam sumur tersebut. Ia melihat cermin dirinya dan mengajak berkelahi gitu adik-adik dan teman-teman kepada hewan yang berada di air tersebut. Dan sang singa pun terjun ke sumur tersebut, kemudian ia tenggelam karena kebodohannya itu sendiri dan kesombongannya yang membuat ia tidak berpikir matang-matang sebelum bertindak. Nah, sekian cerita dari saya. Kemudian ini moral cerita dari cerita sang singa dan sang kelinci ini, yaitu ya guys, udah teman-teman. Yeay. Bagus, Dak. Kenapa? Oke, itu coba. Keren banget guys ya, Teresa. Ini Bener teh, keren banget. malu dong. Boleh dong Kang berbagi pengalaman. Apa? Berbagi pengalaman Kang. Pengalaman gimana? Saat buat video itu. Jadi aku buat videonya tuh, yang video pertama tuh udah dibuat dari seminggu yang lalu. Terus kan kemarin lihat punya kalian tuh kok, waduh, kok bagus-bagus gitu. Terus aku langsung kayak panik gitu kayak,
ini gimana nih kok bagus-bagus. Yang video pertama kan aku bener-bener nggak ada actingnya sama sekali, kagak ada ngedit suara, kagak ada apa tuh namanya kayak kartun-kartunnya tuh nggak ada sama sekali, unsur menghiburnya tuh nggak ada. Jadinya tuh mikir buat remake aja kali ya, tapi nggak pakai boneka tangan, pakai ya kartun-kartun itu. Terus baru 3 jam yang lalu tuh buat sama buru-buru, makanya tadi tuh pas yang video kedua tuh aku ceritanya sambil kayak bertanya kepada diri sendiri gitu loh, apa tuh kayak lupa sama ceritanya gitu, soalnya buru-buru kan aku buatnya 3 jam yang lalu, gara-gara lihat punya karya tuh kok, waduh kok niat banget dia kira. Niat banget sumpah yang kemarin tuh, terus jadinya kan apa ya kayak duh kalau begini mah yang video kemarin aku buat seminggu yang lalu tuh nggak layak buat ditampilin, maksudnya tuh bare minimum gitu loh, standar banget, jadinya langsung buat buru-buru buat tapi ternyata sama aja jeleknya gitu. Ya gak ada bedanya, terus ya udah Enggak deh. kok Kang, bagus. 3 jam yang lalu juga bagus, apalagi makin lama persiapan makin bagus. Ya Kak, THT ya. Iya dong. Ini bisa dilihat dari bajunya gitu ya. Pantesan aja gitu kan. Kenapa sama gitu. Ternyata baru beres ya udah ya. Oke, makasih. Yaudah, Makasih Kang Deoban. Wah. mending lanjut deh ke siapa. Lanjut Oke. Terima kasih Kak. Udah tersipu gini Teh, udah mending lanjut. Iya Teh. Penampil selanjutnya. Tadi awalnya Teh Ayu Supriyani, cuman nih boleh nggak ya kalau Teh Agrisa dulu yang tampil, soalnya lagi ada urusan habis ini. Boleh nggak Teh Ayu? Boleh banget. Silakan buat Teh Agrisa. Boleh banget. Oke. Baik, terima kasih. Boleh, Teh Teh Agrisa. Ayu. Sebentar ya, saya izin share screen. Oke. BTW itu Kang Deo buat umur berapa deh Kang? Target gitu ya, target pasarannya. Harusnya tuh buat TK, tapi bahasa aku tuh nggak kayak buat TK gitu, pakai apa tuh ya gitu, terus apa ya, intinya tuh bukan bahasa anak TK lah, jadinya miss audience. Ya udah deh, Bagus deh. udah keburu. Enggak buat anak TK, tapi kok tadi yang Kak Dio gitu tuh kayak anak kuliahan nih di chatnya gitu. Itu menarik minatnya nggak cuma anak TK. Ya? Salah audiens. Wah, terpesona. Oke, udah ada nih Kang. Udah lanjut aja ya. Makasih Kang Deo. Oke. Saking tengahing samudra Legenda Nyi Roro Kidul. Zaman dahulu, hiduplah seorang wanita cantik bernama Kadita. Karena kecantikannya, ia disebut sebagai Dewi Srengenge. Ia adalah putri dari Raja Munding Wangi, dari kerajaan Sunda Pajajaran. Ayahnya ingin ia menjadi penerus tahta kerajaan. Namun, Seli Raja Dewi Mutiara merasa cemburu dengan kedatangan Putri Kadita. Karena Raja Dewi Mutiara menginginkan anak laki-lakinya untuk menjadi penerus kerajaan Sunda Pajajaran. saya tidak bisa menerimanya. Saya juga tidak bisa memenuhi permintaan yang jahat. Mengetahui jawaban dari sang raja, Dewi Mutiara akhirnya menemukan seorang dukun yang bisa membantunya untuk mengusir Putri Kadita. Sang dukun menggunakan sihir untuk mengutuk Putri Kadita. Hingga pada akhirnya, Putri Kadita mengalami penyakit kulit yang sangat menyeramkan. Alangkah terkejutnya Putri Kadita saat menemukan seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan nanah. Hingga pada akhirnya, Dewi Mutiara pun menghasut raja untuk mengusir Putri Kadita dari kerajaan. Ayahanda, tidak khawatirkah engkau apabila Putri Kadita membawa kesialan bagi kerajaan? Dengan wajah sedih karena nasib buruknya, Putri Kadita pun berjalan meninggalkan kerajaan selama 7 hari 7 malam.
hingga pada akhirnya ia pun sampai di laut pantai selatan. Saat malam hari tiba, Putri Kadita bermimpi. Ia disuruh untuk berendam di pantai laut selatan. Pagi pun telah tiba. Tanpa ragu, ia menceburkan dirinya ke dalam laut dan benar saja, seluruh luka yang ada di tubuhnya pun seketika menghilang. Pada akhirnya, kini Putri Kadita memiliki banyak sekali kesaktian. Dan hingga saat ini Putri Kadita dikenal dengan sebutan Roro Kidul, sang penguasa laut pantai selatan. Wah, keren banget. Ya ampun. Pakai animasi loh, Teresa. Iya, benar Teh. Kayak keren banget. Itu bikin sendiri ya, Teh? Iya, betul, bisa. lewat animator. Wah, udah fix ini Belajar pasti gitu. ditampilin. Keren. Makasih semuanya. Yeay. Oke, Teresa, ini lanjut dulu apa Iya, Teh, diulas satu dulu lagi, apa gimana? Teh. Oke, satu lagi. Yuk, bisa yuk. Siapa yang mau? Tadi katanya ada yang mau maju lagi sih, Teh. Kasian Teh Ayunya, cuman Teh Zalfa tadi katanya. Teh Ayu, Iya, boleh nggak nih, Teh? Boleh banget. Iya, aku jadi insecure sama kalian tuh, bagus. Boleh banget. Iya, baik banget. Emang Teh Ayu tuh love sekali. Mbak Teh Zalfa. Semuanya. Oke. So, Teh Zalfa udah dibolehin tuh, boleh langsung share screen saja. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Teh Ayu dan juga teteh-teteh moderator. Oh iya, sebelumnya Ibu dan teman-teman mohon maaf apabila latar suaranya sangat berisik. Karena kebetulan Zalfa sedang berkegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk penayangan dari hasil produk Zalfa sendiri, mau minta tolong untuk share screen oleh Agrisa. Mangga Teh Agrisa, punten. Sudah terlihat ya? Sudah, Teh. Alhamdulillah. Oke, selamat menyaksikan Kang Teh. Gak ada suaranya ya? Belum, Teh. Belum ada suaranya. Coba. Hai. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Mini. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng tentang tikus, ayam jantan, dan singa. Tapi sebelum itu Mini mau tanya nih, kalian pernah tidak membeda-bedakan seseorang ketika bermain? Sepertinya tidak ya. Oke deh, kita langsung masuk ceritanya yuk. Yuk. Pada suatu hari di sebuah hutan, hiduplah satu keluarga tikus yang sangat bahagia. Anak-anak, ayah dan ibu hari ini pergi dulu ya. Kalian baik-baik dalam rumah, jangan keluar, karena banyak binatang yang bisa menerkam. Baik, Bu. Kemudian, dua kakak adik tikus ini bermain seharian di rumah, hingga tibalah siang hari dan mereka mulai bosan. Kak, main di luar rumah yuk, bosen nih.
Tapi tadi ayah dan ibu bilang kan kita nggak boleh keluar rumah, bahaya. Namun 1 jam berlalu, sang adik terus merengek. Ayolah kak, di depan rumah aja, gak usah jauh-jauh. Oke deh, tapi jangan jauh-jauh ya. Akhirnya mereka pun pergi keluar rumah dan mulai terlena. Karena mereka melihat di luar pemandangan hutan itu sangat indah. Belum jauh mereka berjalan, terlihatlah seekor binatang yang tidak cantik parasnya. Di atas kepala dan di depan lehernya tergantung selembar daging yang berwarna merah. Ia berjalan tak henti-hentinya, mencakar-cakar tanah dengan kakinya, memukul-mukul lengannya dengan keras di samping tubuhnya. Itu adalah ayam jantan. Kedua kakak beradik tikus ini pun lari ketakutan karena melihat rupanya yang galak. Belum seberapa jauh mereka berlari, mereka melihat seekor binatang yang sangat cantik parasnya, bulunya yang lebat. Kemudian dia tersenyum ke arah mereka. Binatang itu adalah singa. Halo anak-anak, kalian mau kemana? Sini, mendekatlah padaku, bermain bersamaku. Ram, ram. Ketika kedua kakak beradik tikus ini mulai mendekati sang singa, tiba-tiba sang ayam jantan segera berkoar dan menyuruh kedua tikus itu untuk berbalik arah. Singa yang berwajah menawan itu seketika berubah menjadi galak dan penuh emosi. Kedua kakak beradik tikus ini pun menjadi takut dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu sudah menunggu mereka dengan sangat cemas. Kakak, adik, kalian dari mana saja? Ibu kan sudah bilang jangan keluar rumah. Kedua kakak beradik ini tak henti-hentinya menangis. Mereka sangat ketakutan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Setelah menenangkan diri, mereka pun mulai menceritakan semua kejadian hari itu kepada ayah dan ibunya. Anakku, binatang berbulu lebat tadi adalah singa. Dia sangat jahat kepada kita, berbeda dengan ayam jantan yang berteman dengan kita. Bersyukurlah nak, kalian masih bisa selamat dari bahaya. Ingatlah anakku, selama hidupmu jangan pernah menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Nah teman-teman semua, gimana? Ceritanya seru gak? Pesan apa yang teman-teman dapat dari dongeng hari ini? Mini mau kasih pesan untuk teman-teman semua. Dalam berteman, kita tidak boleh pilih-pilih ya, apalagi hanya dari penampilannya saja. Karena kebaikan hati seseorang tidak ditentukan dari penampilannya. Semua yang ada di sini bersahabat kan? Wow, Teresa ini paling keren banget gak sih Teh? Iya Teh, keren-keren ya hari ini, Wah, hari kemarin parah. juga ya Allah. Udah Kayaknya siap tampil enak semua aja meluncur. dah Wah, paradonya Teh. langsung aja. Langsung diliatin ibu. Ini kenapa ya mau tampil semua? Enak banget katanya. Wow, Iya. tapi asik sih Teh. Kayaknya Mm-mm. langsung itu Teh, apresiasi. Langsung. Siapa nih yang mau raise hand aja langsung? Wah, Oh, Teh Mahira. Teh. Mangga Teh. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Izin mengapresiasi 3 orang yang sudah tampil ya. Pertama, tadi ada Kang Dioban. Untuk video pertamanya keren banget karena pembukaannya lucu ya. Tadi ada boneka tangan, terus pengenalan juga boneka tangannya siapa-siapa saja.
Kemudian cukup komunikatif dengan audiens karena ada beberapa pertanyaan. Terus backsound-nya juga saat pembukaan itu lucu banget, bikin kita penasaran dan tertarik gitu. Terus untuk video keduanya, Salindianya juga bagus dan lucu, kayak jadi kita terinspirasi dengan konsep baru gitu. Keren pokoknya Kang Dioban. Terus untuk yang kedua ada Teh Agrisa. Teh Agrisa openingnya juga keren banget. Tadi ada gerakan tangan yang bikin saya sendiri tuh bertanya-tanya, wah selanjutnya apa nih, bikin penasaran banget kan. Terus dinamis karena diselingi sama animasi, dan animasinya juga keren karena buatan sendiri. Kemudian ekspresi dan gestur tubuhnya juga pas dan bagus banget, keren. Terus backsound-nya juga itu menambah kualitas dari storytelling-nya, jadi keren banget, backsound-nya juga pas banget. Pokoknya untuk Teh Agrisa keren banget, bagus banget, mulai dari animasi, gestur tubuh, ekspresi itu keren banget. Terus untuk yang ketiga ada Teh Zalfa. Teh Zalfa opening-nya lucu, terus ada backsound-nya juga itu bagus banget. Terus intonasi dan warna suaranya juga sesuai banget ya. Tadi kan tokohnya banyak gitu. Terus intonasi dan warna suaranya juga keren banget nih, bisa diganti-ganti. Jadi dinamis banget kita ngedengernya. Terus untuk background dan bonekanya tadi bagus banget. Sama pencahayaannya, itu aku notice pencahayaannya keren banget, kayak kuning, bikin si boneka-bonekanya juga jelas kelihatannya. Nah, dan amanatnya ini bagus banget dan ditekenin di akhir. Jadi cocok banget untuk anak-anak dan keren banget. Pokoknya tiganya tuh keren-keren semua gitu. Terima kasih, sekian. Wah, terima kasih Teh Mahira atas apresiasinya. Ataya kemana nih? Aduh, maaf Teh. Tadi abis ngebalasin pesan Teh. Boleh. Ke Teh Ananda aja kali ya langsung ya Teh. Iya, boleh. Teh Mahira boleh Boleh. tangannya disembunyikan dulu Teh. Terima Ya, kasih oke. Kak Ataya dan Kak Risa. Ya, ketiga penampilan tadi itu sangat bagus-bagus ya, semuanya keren. Nah, untuk yang penampilan pertama itu dari Mas Deoban ya. Dua-duanya tuh videonya bagus banget. Untuk yang pertama itu juga komunikatif banget ya, juga nanya ke audiensnya. Terus untuk yang video kedua itu asli keren banget, kayak udah kreatif menyesuaikan dengan tren yang sekarang gitu. Pada suka gamers juga disesuaikan dengan, jadi kayak unik sekali konsepnya. Kemudian juga yang kedua itu ada dari Teh Agrisa ya. Nah, untuk Teh Agrisa nih openingnya membuat merinding. Wah, ini bakal cerita apa ya? Kayaknya mistis, tapi masa mistis, jadi menimbulkan rasa penasaran. Openingnya bagus, terus backsound-nya juga mendukung, dan ya tadi juga bagus intonasinya, suaranya sangat jelas, dan animasinya itu buat sendiri, jadi keren banget, animasinya keren banget. Untuk video yang terakhir itu dari Teh Zalfa. Nah, Teh Zalfa ini openingnya juga lucu banget, backsound-nya mendukung juga bagus, terus juga boneka-bonekanya tuh lucu sekali, kreatif. Pokoknya suka, apalagi tadi betul kata Teh Mahira, pencahayaannya sangat suka saya. Terus juga itu suaranya Teh Zalfa bisa berubah-ubah, jadi setiap tokoh tuh punya ciri khasnya masing-masing, jadi lucu. Seperti itu Teh, terima kasih, keren semuanya. Yeay, makasih Teh Ananda. Teh kayaknya ini satu lagi ya Teh ya. Teh Salsa. Boleh nih langsung. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Luar biasa banget ya hari ini kita mempertunjukkan sebuah storytelling yang luar biasa. Saya tahu itu nggak mudah untuk membuatnya, butuh semangat, effort, dan niat juga. Yang pertama dari Mas Dioban ya, keren banget, apalagi niat banget bikin 2 video. Nah, untuk yang video pertama itu lucu banget ya, ada 2 boneka tangan yang saling bisa berinteraksi gitu lewat Mas Diobannya. Nah, untuk yang video kedua itu bagus sekali ya, kreatif, menampilkan sebuah inspirasi baru, yaitu boneka digital. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga.
selain ada boneka tangan, boneka jari, ternyata juga ada animasi untuk digitalnya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua dari Teh Agrisa, wah keren banget ya openingnya, kayak merinding gitu. Lambaian tangannya juga sangat lembut, cahaya pada openingnya itu juga sangat merata gitu. Terus juga keren banget video editannya, itu nggak mudah teman-teman bikin animasi kayak gitu. Pokoknya itu bener-bener niat banget, ditambah dengan backsound-nya yang mendukung. Pokoknya keren banget deh. Terus yang ketiga juga Teh Zalfa. Teh Zalfa ini lucu banget bonekanya, apalagi kan itu lumayan banyak ya. Pasti itu bonekanya, bikin kain flanelnya juga butuh effort yang luar biasa. Karena bikin animasi-animasi dari kain flanel itu juga nggak mudah. Pegel juga, harus kreatif juga. Dan suaranya Teh Zalfa ini bagus banget, enak didengar. Lighting-nya bagus, pembukaannya bagus. Pokoknya penampil hari ini tuh keren-keren banget, luar biasa. Betul banget. Terima kasih Teh Salsa. Wow. Aku setuju banget sih Teresa sama Teh Salsa tuh, gerakannya Teh Agrisa tuh emang gemulai banget gitu. Iya bener Beda. Teh. Kalau tangannya kayak ceker ayam gini kan beda Teh urusannya gitu kan. Makanya emang spesial banget Teh Agrisa tuh, keren-keren banget. Teh Zalfa juga nggak kalah keren ya. Boleh Berarti- kali ya Teh dilanjut ke teteh-teteh Iya, selanjutnya. Oh iya kenapa? Terus 3 penampil terakhir ya. Yes, betul sekali. Boleh nih Teh Ayu dari tadi ya yang udah sabar gitu. Udah sabar. Tahan-tahan Wow, terus. jangan deh, jangan dulu. Jadi malu. Punya sebelumnya pada bagus-bagus nih penampilannya. Jadi insecure mau nampilinnya. Enggak sih. Mulai yang lainnya dulu, boleh? Loh, kok Siapa yang nawar? Ya Allah. Yaudah deh, bismillah. Ayo Teh bisa yuk. Aduh. Yes. Ya, bentar ya. Asli ini yang lain dulu, ada Teh Agil, Teh Anissa Gila, sama Teh siapa tadi yang belum? Tenan. Teh Nenen. Ya, siapa tahu duluan, ayo Teh. Ini udah bismillah, Teh Ayu, ayo bisa. Bagus. Aku duluan nih. Ya, sok. Ya, oke. Dengan terpaksa. Bismillah. Kota Tenenden juga Teh Ayu dulu. Bentar. Ada suaranya nggak? Belum. Belum. Kecil, Teh kecil. Ngapulin. Tuh padahal bagus kayak gini gitu bisa-bisanya. Ada? Belum? Ada. Ulang ya. Ulang. Ada. Ada. Iya. Sebentar ya. Ya, bisa yuk. Maaf, Bi. Aku ikut tegang jadinya. Ada? Ih, lucu banget. Ada. Ada, Teh. Oke. Ulang ya. Iya Allah. Kalian yang mau ketawa boleh, tapi jangan kelihatan aku ya. Aku malu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kakak akan bercerita tentang Sang Kuryang atau legenda Gunung Tangkuban Perahu. Mau denger gak ceritanya? Apa? Mau? Boleh. Dengan itu, dengerin baik-baik ceritanya. Nggak boleh ada yang ngobrol, oke? Ini dongeng dari para karuhun, Sang Kuryang yang sedang berguru, Sang Kuryang yang membunuh Tumang. Anjing setia yang jadi suami Dayang Sumbi.
pada suatu hari ada seorang putri yang begitu cantik sekali. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi menikah dengan seekor anjing yang merupakan titisan dari dewa. Anjing tersebut bernama Tumang. Kemudian mereka memiliki anak yang diberi nama Sangkuriang. Siapa nama anaknya? Ya, Sangkuriang. Nah, Sangkuriang ini adalah anak yang begitu penurut. Hingga suatu ketika, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa dan memerintahkan Sangkuriang untuk berburu rusa. Jadi, kemudian Sangkuriang pergi berburu dan ditemani oleh si Tumang. Akan tetapi sayang sekali teman-teman, ketika itu Sangkuriang tidak melihat satu pun rusa. Hingga pada sore hari, Sangkuriang melihat babi hutan dan Sangkuriang akan memanah babi tersebut. Tetapi sayang sekali, panahnya meleset kepada jantung si Tumang. Hingga akhirnya Sangkuriang terpaksa mengambil hati si Tumang dan memberikannya kepada ibunya. Ibu, ini hati yang engkau inginkan. Wah, terima kasih Sangkuriang. Ibu akan memasaknya dan kita akan makan bersama. Kemudian dimasaklah hati tersebut. Hingga selesai makan, Dayang Sumbi baru menyadari bahwa ia tidak melihat Tumang. Kemudian ia menanyakan kepada Sangkuriang, Sangkuriang, apakah kamu tahu di mana si Tumang? Sangkuriang kemudian menjawab, ampun ibu, aku tidak sengaja membunuhnya. Dan hati yang engkau makan tadi adalah hati si Tumang. Mendengar ucapan itu, Dayang Sumbi marah besar dan ia memukul kepala Sangkuriang. Kemudian Dayang Sumbi mengusir Sangkuriang sambil berkata, Sangkuriang, kenapa kamu membunuh si Tumang? Si Tumang itu adalah ayah kamu. Pergi kamu dari sini. Pergilah Sangkuriang. Hingga tahun bertahun mereka tidak saling jumpa. Nah, pada suatu hari Sangkuriang yang mengganti namanya menjadi Jaka dan menjadi pemuda yang tampan dan gagah perkasa itu, kemudian ia datang ke suatu pondok untuk meminta air. Nyai, aku adalah seorang pengembara yang sedang haus. Bolehkah aku meminta sedikit air minum? Kemudian keluarlah dari pintu seorang perempuan yang begitu cantik sekali. Perempuan tersebut adalah Dayang Sumbi, ibu dari Sangkuriang. Akan tetapi mereka tidak saling menyadari bahwa mereka adalah ibu dan anak. Hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Dan Sangkuriang berniat akan melamar Dayang Sumbi. Akan tetapi sebelum lamaran itu terjadi, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat ke kepala Sangkuriang ada bekas luka yang dulu ia buat. Dayang Sumbi menyadari hal itu dan kemudian Dayang Sumbi meminta syarat kepada Sangkuriang agar pernikahan itu tidak terjadi. Syaratnya apa, hayo? Ada yang tahu nggak?
syaratnya itu sang kuryang harus membuatkan kalungan dalam waktu 1 malam. Nah, kemudian sang kuryang menyanggupi hal tersebut. Sang kuryang meminta bantuan para jin dan makhluk halus untuk membuatkan bendungan dan kapal yang begitu besar. Nah, ketika pekerjaan tersebut akan selesai, kemudian Dayang Sumbi yang tidak ingin menikah kepada sang kuryang berdoa kepada dewa. Ya dewa, aku tidak mungkin menikah dengan anakku. Tolong percepatlah fajar tiba. Dikabullah doa dari Dayang Sumbi dan kemudian terdengarlah suara kokokan hayam. Kemudian para jin dan makhluk halus yang mendengarnya pergi dan menghilang. Dan sang kuryang yang berada di situ sendirian kemudian marah besar. Kemudian sang kuryang menendang kapal yang tadi ia buat hingga kapal tersebut terlempar jauh dan jatuh tertelungkup, yang kemudian lama-kelamaan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita sang kuryang yaitu 1. Jangan suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. 2. Harus tetap sabar dalam keadaan apapun. Dan 3. Harus bisa mengontrol emosi. Sekian ya. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asik banget ya Teh. Iya Teh, bagus. Wih. Wah, emang Hebat. Ya Allah, malu banget. Astagfirullahaladzim. jadi gini, yang malu-malu jadi gini. Ternyata Ya bagus banget. lanjut. Alhamdulillah udah beres ya. Mau bagi-bagi pengalaman gak Teh? Udah sore nih, mau bagi pengalamannya juga. Udah lanjut aja ya. Next. Iya deh Teh. Lagi memerah mukanya, kayaknya lagi emang malu ini, lagi malu-malu. Boleh deh, lanjut Mau sama lagi ya Teh? Teh Agil sama Teh Nenden. Mau siapa dulu? Halo. Boleh Nenden dulu ya? Oh, boleh. Tapi mohon dibantu share screen-nya sama Teh Risa. Boleh Teh. Iya. Mohon maaf ya teman-teman kalau nanti videonya kurang cantik. Aku nggak yakin videonya nggak cantik sih. Kayak biasa lah. Kayak Teh Ayu nanti tahu-tahu ya. Bagus gitu. Nenden ini mau cerita apa Teh? Cerita Telaga Warna. Wow, Telaga Warna tuh yang kalungnya dilempar terus jadi memantulkan pelangi itu nggak sih? Iya, betul. Langsung aja nih udah ada. Bisa Teh? Atur nuhun Teh Risa. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Nenden. Hari ini akan kuceritakan sebuah legenda yang sangat terkenal di Jawa Barat, yaitu legenda Telaga Warna. Pasti udah pada penasaran kan ceritanya seperti apa? Kita simak bersama-sama yuk! Alkisah, pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan tersebut bernama Kuta Tangguhan. Rakyatnya hidup damai dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja Kuta Tangguhan bernama Prabu Suwartalaya dan permasyurinya bernama Ratu Purbamana. Tapi sayangnya raja dan ratu belum dikaruniai seorang anak.
Setiap hari ratu murung dan menangis. Melihat itu, raja ikut bersedih. Maka penasihat pun menyarankan agar raja dan ratu mengadopsi seorang anak. Tapi raja dan ratu tidak setuju. Dan pada akhirnya, raja pun pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana, raja terus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Setelah berhari-hari berdoa, tiba-tiba terdengar suara gaib. "Benarkah kau menginginkan anak Prabu Suwartalaya?" kata suara gaib tersebut. "Ya, aku ingin sekali memiliki keturunan," kata Prabu Suwartalaya. "Baiklah, permintaanmu akan dikabulkan. Sekarang pulanglah," kata suara gaib tersebut. Mendengar hal itu, raja sangat gembira. Ia pun pulang dengan keadaan senang. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, ratu pun mengandung dan melahirkan seorang anak putri yang sangat cantik. Putri tersebut diberi nama Gilang Rukmini. Gilang Rukmini pun menjadi gadis kesayangan Kuta Tangguhan. Raja dan ratu selalu mengabulkan semua keinginan Gilang Rukmini. Namun, itu menjadikannya seorang gadis yang manja. Jika keinginannya tidak terpenuhi, maka dia akan marah. Ia pun sering berkata kasar. Walaupun begitu, Gilang Rukmini tetap menjadi gadis kecintaan rakyat Kuta Tangguhan. Hari demi hari pun berlalu. Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dan dalam beberapa hari, ia akan berulang tahun ke-17. Semua rakyat di Kuta Tangguhan berbondong-bondong ke kerajaan untuk memberikan banyak hadiah. Raja pun menerima hadiah tersebut dan menyimpannya di ruang istana, agar sewaktu-waktu jika ia membutuhkannya, ia akan gunakan untuk kepentingan rakyat. Raja hanya mengambil sedikit emas dan permata untuk dibuatkan kalung. Raja pun pergi ke tempat ahli perhiasan. "Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku," kata raja. "Dengan senang hati yang mulia," sahut ahli perhiasan. Hari seorang putri cantik menghampiri mereka semua. Sambutan pun menjadi lebih meriah. Raja pun bangkit dari kursinya sambil memegang kalung yang cantik. Dan dia pun berkata kepada putrinya, "Putriku tercinta, ini kalung dari seluruh rakyat di penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka memberikan hadiah ini karena mereka sangat bahagia melihatmu tumbuh dewasa. Pakailah kalung ini, nak," kata Prabu. Putri pun mengambil kalung tersebut dan melihatnya sekilas. "Aku tidak mau menggunakan kalung ini. Kalung ini sangat jelek." Ia pun melempar kalung itu hingga mutiaranya berceceran. Semua orang terkejut. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa putri akan melakukan hal tersebut. Suasana pun menjadi hening. Dan tiba-tiba ratu menangis. Ia bersedih melihat anaknya berlaku seperti itu. Melihat ratu menangis, semua orang yang ada di istana tersebut ikut menangis. Sampai akhirnya istana pun terendam oleh air mata. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah keluar air yang sangat banyak. Hingga istana tersebut tenggelam dan berubah menjadi sebuah telaga yang sangat indah. Telaga tersebut diberi nama Telaga Warna. Nah, setelah mendengarkan dongeng legenda Telaga Warna, kita jadi tahu bahwa kita tidak boleh berlaku seenaknya terhadap orang lain. Ketika orang lain memberikan kita hadiah, kita harus terima dengan senang hati. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Yeay, keren banget. Ya ampun. Katanya suaranya soft gitu teh. Banyak yang bilang suaranya soft banget, lembut banget. Iya ya. benar, lembut banget. Tapi ekspresif banget loh teh menurut aku. Walaupun Iya, lembut gitu ya. Keren banget. Nih,
Teh Nenen ada yang mau diungkapkan nggak? Gitu. Mungkin mau bilang makasih buat teman-teman yang sudah mengapresiasi. Mungkin nanti saya ingin meminta kritik dan saran yang membangun agar video ini lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Terima kasih banyak. Oke, wow. Itu Berarti tadi namanya penampilan siapa? Tadi kan ada Gilang Rukmini Teh. Ini ada yang Gilang-Gilang juga Teh. Teh Anissa Gilang. Iya, sebelumnya mohon maaf ya apabila videonya putus-putus, soalnya di sini sinyalnya kurang bagus kalau sore. Gak apa-apa. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Gilang Fitri. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Gilang Fitriah dari Storytelling Multibahasa di Era Digital kelas Indonesia B. Pada hari ini, kakak akan bercerita kepada kalian semua tentang asal mula air laut menjadi asin. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terdapat di pesisir pantai Jepang, hiduplah kakak beradik. Sang kakak bernama Hiroki memiliki sifat yang iri dengki, kemudian sombong, dan sangat tidak menyukai adiknya. Kemudian adiknya yang bernama Toshiro memiliki sifat sebaliknya. Dia baik, rajin, dan sangat jujur. Singkat cerita, akhirnya Toshiro memiliki seorang istri. Istrinya sangat cantik dan baik pula. Kemudian keduanya merasa sangat sedih karena setiap hari selalu saja dijahati. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Toshiro dan istrinya memilih untuk hidup mandiri. Mereka memisahkan diri dari kakaknya dan memilih untuk hidup mandiri di sebuah rumah sederhana. Namun, nasib berkata tidak untuk mereka berdua. Mereka berdua selalu saja merasa tidak cukup atas kehidupan mereka. Mereka selalu tidak bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri. Padahal baik Toshiro dan istrinya selalu bekerja sangat rajin dan giat. Tapi mereka selalu saja hidup kekurangan. Kemudian pada suatu malam, akhirnya Toshiro tidak memiliki beras sedikit pun. Ia akhirnya berniat untuk meminta beras kepada kakaknya. Tapi kakaknya malah menyambut Toshiro dengan makian. "Ada apa kamu di sini?" tanya Hiroki. "Kak, mohon pinjami aku beras sedikit saja karena aku tidak memiliki beras untuk esok," ucap Toshiro. Toshiro memohon kepada Hiroki, tetapi Hiroki tidak memiliki belas kasihan sedikit pun kepada Toshiro. Hiroki bahkan mengusir Toshiro dari rumahnya dan mencaci maki Toshiro. Toshiro merasa sangat sedih karena kakaknya selalu saja bersikap demikian kepada dia meskipun dia sudah memisahkan diri dari rumah. Toshiro berjalan ke gunung dengan sangat sedih dan sangat lesu. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak memiliki beras sedikit pun," ujar Toshiro. Saat dia sedang berada di jalan menuju pegunungan, tidak sengaja dia bertemu seorang kakek-kakek yang sedang berada di ladang. Kakek tersebut bertanya kepada Toshiro, "Nah, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya kakek tersebut. Kemudian Toshiro menjawab, "Kakek, saya tidak memiliki uang sedikit pun. Saya juga tidak memiliki beras untuk makan besok. Saya merasa sangat kebingungan. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Toshiro. Kemudian sang kakek memberi solusi. "Nah, bagaimana jika kamu berjalan terus ke gunung? Di gunung tersebut ada sebuah kuil. Kemudian di belakang kuil tersebut ada banyak kurcaci. Coba kamu berikan ini kepada kurcaci-kurcaci itu." Sang kakek memberikan sebuah kue gandum kepada Toshiro. "Untuk apa kakek kue gandum ini?" tanya Toshiro. Sang kakek menjawab, "Tukarkan kue gandum ini dengan lesung batu, jangan meminta uang," ucap sang kakek. Dengan bersemangat, Toshiro berjalan sambil berjalan.
Kemudian dia berlari, dan setelah dia menaiki gunung, memang ada kuil di sana. Dan ternyata di belakang kuil tersebut ada sebuah lubang seperti yang diceritakan si kakek tersebut. Kan banyak kurcaci yang sedang berkerumun di sana. Dan salah satu kurcaci bertanya, "Apakah kamu membawa kue gandum?" Dan Toshiro menjawab, "Benar, aku membawa kue gandum." Kemudian ada kurcaci yang menjawab, "Berikan kue gandum itu kepada kami, maka kami akan memberikan kamu banyak uang dan emas." Toshiro mengatakan, "Aku tidak membutuhkan uang dan perhiasan, aku ingin lesung batu." Akhirnya dengan keputusan yang cukup berat, akhirnya mereka menyerahkan lesung batu itu kepada Toshiro. Dan Toshiro menyerahkan kue gandum kepada para kurcaci. Toshiro sangat bersemangat, dia pun langsung turun gunung dan menemui kakek yang di ladang tadi. "Kakek, aku telah berhasil mengambil sebuah lesung batu dari kurcaci itu." Kemudian Toshiro bertanya, "Kakek, apa yang harus aku lakukan dengan lesung batu ini?" Kemudian sang kakek menjawab, "Coba kamu putarkan lesung batu itu ke kanan sambil meminta permintaan yang kamu inginkan. Kemudian setelah permintaan kamu selesai atau sudah dirasa cukup, kamu putar ke kiri untuk menghentikan lesung batu tersebut mengeluarkan benda yang kamu inginkan." Akhirnya Toshiro segera berlari ke rumah. Sang istri merasa bingung. Kenapa Toshiro merasa sangat bersemangat? Ia bertanya, "Kenapa kamu bersemangat? Kemana beras yang akan kamu minta dari Hiroki?" tanya sang istri. Toshiro malah menunjukkan sebuah lesung batu. Istrinya kebingungan. Toshiro duduk, kemudian dia mempraktikkan apa yang dikatakan si kakek yang ada di ladang tadi. Dia memutar lesung batu itu ke kanan sambil berkata, "Keluarlah beras, keluarlah beras." Kemudian keluarlah beras dari lesung batu tersebut. Kemudian Toshiro memutar lesung batunya ke kiri, kemudian sambil mengatakan berhenti. Maka lesung batu tersebut berhenti mengeluarkan beras. Setelah memiliki lesung batu tersebut, Toshiro dan istrinya menjadi kaya. Dia mampu menghidupi kehidupan mereka dengan layak. Hiroki yang mendengar hal tersebut merasa sangat kebingungan apa yang terjadi dengan adiknya yang dapat menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah dia selidiki, sang adiknya memiliki lesung batu, bahkan dia memergoki adiknya memakai lesung batu tersebut. Dengan rasa iri, dengan rasa serakah, tanpa berpikir panjang pula, Hiroki mencuri lesung batu yang ada di Toshiro. Kemudian dia berjalan lalu berlari menaiki sampan yang ada di pantai dan dia mengayuhnya dengan bersemangat. Sampai di tengah lautan, dia merasa lapar. Kemudian dia teringat bahwa dia juga sempat mencuri makanan di rumah Toshiro. Dia memakan makanan tersebut. Karena makanan tersebut terasa manis, dia ingin mencicipi makanan yang asin-asin. Dia teringat dengan lesung batu dan dia meminta garam pada lesung batu. Dia meniru apa yang dilakukan oleh Toshiro, memutarkan tangannya ke kanan, kemudian sambil mengatakan, keluarlah garam, karena dia ingin makan yang asin-asin. Maka garam itu keluar dari lesung batu tersebut. Karena Hiroki tidak tahu bagaimana cara menghentikan lesung batu, dia menjadi panik saat seluruh garam memenuhi sampan kecilnya itu. Dia menjadi panik, apa yang harus saya lakukan? Berhenti lesung batu, jar dia. Tapi lesung batu tersebut tidak mendengarkan. Dia terus berputar ke kanan sambil mengeluarkan garam yang sangat banyak. Dia panik karena sampannya hampir tenggelam. Tapi karena lesung batu tersebut tidak kunjung berhenti, akhirnya Hiroki tenggelam bersama sampan dan lesung batu tersebut. Itulah mengapa air laut menjadi asin. Nah, bagaimana nih adik-adik? Apakah kalian ingin menjadi seperti Hiroki atau seperti Toshiro? Adik-adik, hendaknya kalian tidak boleh bersikap seperti Hiroki ya. Kalian tidak boleh sombong, iri dengki, dan pendendam. Nah, sampai di sini dulu ya video dari kakak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wow. Mantap teh, semakin keren ya. Iya benar teh.
Boleh langsung eval aja kali ya Teh. Iya, Maksudnya Teh. apresiasi. Siapa yang mau? Ya dong. Wih, Wah, langsung Teh. Rohima. Teh Hima dulu. Ya, baik. Terima kasih banyak Teh Risa, Teh Ataya. Saya izin mengapresiasi penampilan teman-teman tadi. Tidak kalah menarik dengan penampilan teman-teman yang sebelumnya, dengan Kang Leo, dengan Teh Rina yang kemarin sangat-sangat apa ya, sepertinya betul gitu. Semuanya ini sangat menarik storytellingnya. Nah, tadi kalau untuk yang sesi kedua tadi kan dimulainya dari Teh Ayu ya kalau tidak salah, yang menceritakan legenda Sangkuriang. Nah, di mana kita mungkin sebagian besar sudah mengetahui ceritanya seperti apa. Tapi yang jadi menariknya di sini, saya pribadi merasa apa ya, diajak berkomunikasi begitu. Jadi sangat betul tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Deo di kolom chat, kalau sangat interaktif gitu gaya penceritanya Teh Ayu ini. Dan sama juga dari penyajian ceritanya yang melalui digital juga benar-benar mampu menggambarkan bagaimana sih jalan ceritanya Legenda Sangkuriang itu. Jadi saya sangat mengapresiasi untuk penampilan Teh Ayu tadi. Terus yang kedua, Teh Nenden yang menceritakan Telaga Warna, sama saya juga sangat mengapresiasi gaya penceritanya yang tidak menggebu-gebu. Karena kalau dari saya sendiri, ketika bercerita itu cenderung cepat dan terkesan menggebu-gebu begitu. Tapi Teh Nenden itu tadi sangat santai gaya penceritaannya, dan ceritanya pun disampaikan dengan jelas, dan untuk pesan apa sih yang bisa diambil itu juga bisa dipahamkan kepada saya gitu yang saya rasakan. Jadi sangat menarik, terus juga ada visualisasinya juga kan ya, dan itu juga sangat mendukung penceritaan. Sangat terkesan juga sama, dan terakhir dari Teh Agil juga sama, itu yang menceritakan asal mula kenapa air laut menjadi asin. Nah, ini kalau dari saya baru pertama kali mendengar cerita ini, dan jujur sangat tertarik juga, dan tadi juga dari penyajian ceritanya sama-sama ya menggunakan digital, teman-teman keren banget, karena saya sendiri kurang dalam hal dalam hal digital begitu, jadi lebih cenderungnya ke manual, dan tadi sangat terpesona juga, sangat terkesan dengan penampilan teman-teman tadi. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh Rohima atas apresiasinya. Wah, terakhir ada Teh Tia. Kepada Teh Tia, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Teh Risa atas kesempatannya. Ya, teman-teman di sini aku pengen mengapresiasi yang setinggi-tingginya bagi penampil-penampil hari ini. Semuanya luar biasa keren-keren. Kalau misalkan video storytellingnya ditanya bagus atau enggak, jangan ditanya lagi gitu ya. Tapi mungkin aku di sini bakalan bercerita sedikit tentang hal yang paling aku suka gitu, hal yang paling menarik gitu dari video storytelling teman-teman tadi. Yang pertama mungkin dari Teh Ayu gitu ya, Teh Ayu sangat komunikatif, Teteh komunikatif sekali dalam menyampaikan dongengnya gitu. Saya suka, bahkan tadi mungkin ketika Teteh bertanya pun itu saya ikutan menjawab begitu Teh, dan itu mungkin yang sangat diperlukan ketika kita ingin storytelling kita didengar gitu ya, atau disimak dengan baik. Padahal di era digital seperti ini mungkin susah ya Teh untuk membangun komunikasi gitu ya. Tapi Teh Ayu di sini bisa mengatasi hal tersebut dengan mudah seperti itu. Terus yang kedua ya dari Teh Nenden, betul tadi ya teman-teman bahwa Teh Nenden itu suaranya lembut sekali gitu. Saya suka. Selain itu beliau ekspresif sekali, betul. Saya setuju dengan Teh Ataya tadi menyampaikan storytellingnya sangat benar-benar ekspresif gitu ya, sesuai dengan perasaan gitu, suasananya dapat kayak gitu. Dan yang saya suka hal lainnya adalah backsound-nya Teh Nenden luar biasa, karena backsound itu kan mempengaruhi, cuman di sini backsound itu kan sebagai pendukung, dan backsound Teh Nenden ini sangat sesuai. Selain itu tidak terlalu ramai begitu ya Teh, jadinya saya saja yang menontonnya itu konsentrasi gitu, konsentrasi terhadap penampilan pencerita, juga terhadap animasi yang dihadirkan gitu, jadi backsound-nya sangat pas sekali. Nah, untuk yang ketiga dari Teh Agil ya, Teh Agil jangan ditanya lagi sih, skill editingnya luar biasa, bagus sekali, animasinya saya suka, videonya keren, apalagi
Teh Agil itu berceritanya seperti tidak grogi gitu. Jadi lancar aja gitu. Jadi ini mungkin salah satu hal yang harus kita tingkatkan juga gitu sebagai pencerita atau pendongeng. Selain itu tadi menginspirasi sekali karena di akhir ditaruh ini kayak aplikasi-aplikasi buat ngeditnya gitu. Itu luar biasa sih. Bagi saya itu salah satu hal yang sangat bermanfaat, Teteh. Begitu mungkin. Terima kasih. Oke, makasih Teh Tia. Wah, Teh, sampai maghrib kita. Masya Allah. Waduh, ya baru nyadar, gak nyadar. Iya. Saking menikmatinya ini tuh Teh. Iya. Mungkin kepada Ibu, ada yang ingin disampaikan Ibu? Kami silahkan. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah bagus-bagus ya. Yang penting ada penilaian saja dari kawan-kawan. Jangan lupa pilih yang paling tinggi orisinalitasnya ya. Tapi kalau cerita-ceritanya atau pembawaannya bagus-bagus insya Allah ya. Nah, tapi coba kedepankan orisinalitas dari ceritanya. Itu saja pesannya. Pemilihan itu nanti juga Anda tetap memilih apresiasi untuk 2 orang, ya. Terima kasih banyak. Kita bertemu besok, Bu. Besok. Nah, saya tidak mereview satu-satu karena hampir semua itu bagus ya, jadi sudah ada di hati semua. Ya, tinggal Anda penentuan dari penilaian Anda saja yang terpenting, ya. Nah, kalau begitu kita tutup pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sudah mepet ke maghrib ya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Risa, Ataya, Umi, semuanya yang tampil hari ini. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah merekam ya, Anissa kirim nanti. Terima kasih juga Teh Risa yang sudah membantu share screen. Ya.